Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Dalam momen Natal ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Joseph bersama dengan Muslim, di mana di dalam kesempatan ini ada Muslim yang mempertanyakan tentang surga. Memang topik ini adalah topik yang hangat dan harus dibicarakan agar semua orang, agar banyak orang di muka bumi ini mengetahui bagaimana cara ke surga. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Bang, dari Islam atau dari Kristen? Islam bang. Dari Islam. Silakan, makanya gini, saya bentar ya Bang Abrak ya, nanya aja, nggak usah berpolemik. Gue udah bilang dari dulu live Joseph mau lagi ada rame-rame lapor-lapor apa segala macam, gue udah bilang sama lu nanya aja, nggak usah berpolemik. Entar kalau dipolemikin balik, ngamuk, tantrum, cengeng, ngaduk sana sini. Cuman ditanya doang, cuman ditanya balik doang aja, ngamuk. Kan gitu. Makanya udah nanya, salah suka-suka lu. Ngerti? Saya nggak bakalan nanya imanmu kalau kamu hanya fokus bertanya iman saya. Karena justru ruangan ini hanya didesain untuk bertanya mengenai keimanan kami Kristen. Ini kan tagline-nya jelas. Yesus Allah tanya saya nggak bikin tagline, Anda Islam naik, kita diskusi, nggak ada. Ya, ngerti? Kita lanjut ya teman-teman ya. Sudah banyak kok buktinya ketika orang-orang Islam atau orang-orang yang di luar dari kekristenan hanya mau bertanya saja. Saya tidak akan bertanya mengenai imannya, sekalipun imannya Islam, sekalipun imannya Hindu, sekalipun imannya Buddha. Sekali lagi mohon maaf, bukan apa-apa. Keselamatan kami tidak pernah membahas tentang iman kalian. Kedatangan Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus tidak akan memberikan upah kepada orang yang sudah banyak membahas Islam. Nggak ada. Nggak ada, nanti ditanyakan, dibuka kitab kehidupan, nanti dicatat udah berapa banyak Islam yang kamu sadarkan. Itu kan nggak seperti itu kan iman kita kan teman-teman kan. Makanya saya selalu bilang kalau mereka menemukan Kristus itu bukan karena usaha kita di sini, tetapi karena urapan Roh Kudus dan kehendak bebas mereka yang akhirnya mereka tersadarkan. Berapa persen sih andil kita di dalam perjalanan iman seseorang? Cuman sekian persen, sisanya itu sebagian besar itu kehendak bebas pribadi orang masing-masing loh teman-teman. Ya. Terus etika padahal. Selamat malam. Bang Joseph. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Halo. Iya, halo. Diparkir dulu Pak, kendaraan buruknya jangan Anda sembari live Anda masih mengangkasa di langit. Turun dulu Pak. Kita sama-sama di bawah yuk. Patah-patah. Suara sampean. Oh, sinyal Bapak kali yang patah-patah. Makanya parkir dulu kendaraannya. Halo. Saya suara Anda saya jelas. Suara Anda saya jelas. Halo Bang Joseph. Selamat malam. Iya, suara Anda saya jelas. Suaramu terdengar, Pak. Iya, suara sampean sih patah-patah. Kayak sinyalnya. Enggak, suara saya tuh aman. Teman-teman, suara saya aman nggak? Bentar ya, Pak. Saya konfirmasi dulu juga sama yang lain. Suara saya aman nggak, Pak? Boleh. Aman Pak, tuh banyak yang komen aman tuh Pak, banyak tuh, baca tuh di bawah, aman Pak, suara saya tuh aman. Oke. Ya udah Bapak nanya aja atau mau menyampaikan apa silakan lah, silakan. Terima kasih teman-teman yang sudah konfirmasi ya, silakan. Dalam kekristenan itu akan ada doktrin. Menurut saya doktrin ya, orang Kristen itu masuk surga karena percaya Yesus Tuhan. Itu benar atau tidak? Iya Pak, terus lanjutkan aja. Bapak punya narasi dilanjutkan, jangan setengah-setengah. Karena saya sambil sembari mencatat narasi Bapak supaya tidak terpotong-potong dan jadi salah paham. Silakan dilanjutkan aja. Ya itu tadi, cuma pertanyaan cuma itu tadi. Oke, Kristen saya ulangi ya pertanyaannya ya. Kristen punya doktrin percaya Yesus masuk surga, betul? Percaya Yesus Tuhan pasti, jamin pasti. Karena ada jaminan tuh pasti masuk surga. Iya. Itu benar apa tidak? Betul. Tapi saya lengkapin ya Pak. Saya lengkapi ya.
yang juga punya iman disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 19-20. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar akan hal itu. Lantas apakah yang terjadi jikalau kita tidak mempunyai perbuatan? Bukankah iman tanpa perbuatan hakikatnya mati? Adalah kesia-siaan. Maka iman harus disertai dengan perbuatan. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Beriman kepada Yesus, percaya kepadanya, melaksanakan hukumnya. Hukum apa? Hukum kasih. Tuhan Yesus mengajarkan, barang siapa melakukan, memberikan tumpangan, memberikan makanan kepada saudaranya yang paling hina ini, sesungguhnya ia telah melakukannya kepadaku. Dan itu berbicara pada saat penghakiman Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Pak, Bapak kayaknya yang agak noise deh. Bapak kan di pinggir jalan, Pak. Jadi gini, Bapak, kita sama-sama memahami satu sama lain. Jadi gini ya teman-teman ya, buat nanti yang naik. Saya nggak mempermasalahkan Anda berada di mana, karena itu Anda yang punya keadaan ya. Mungkin lagi cari nafkah, mungkin apa, saya nggak urus lah ya, itu teman-teman punya kesibukan, terserah. Tapi maksud saya begini, ketika sudah naik di pemal orang, yang Anda perhatikan sekali lagi jangan egois kayak tadi itu, kayak si random tadi. Perhatikan, Anda ditonton oleh 1.600 orang lebih, artinya 1.600 pasang mata ditambah dengan telinga mereka mendengarkan. Saya selalu bilang, saya nggak ada masalah karena saya masih bisa tahan. Saya sudah terbiasa dengan suara-suara yang kencang-kencang, yang frekuensinya itu menggelegar, tahu kan maksud saya? Nah, yang bermasalah itu teman-teman yang menggunakan alat bantu dengar seperti headset, earphone, AirPods, atau apapun itu. Jadi, saling mengerti satu sama lain. Kalau Bapak sedang tidak berbicara, tolong di-mute. Kalau Bapak mau berbicara, silakan dibuka. Tapi maksud saya cepetan ngomong apa. Jangan lama. Karena berisik. Ya, noise. Begitu. Kasihan yang mendengarkan dengan alat bantu dengar, nggak nyaman. Saya pun juga kalau misalnya itu nggak bakalan nyaman, Pak. Makanya saya kalau live nggak pernah lagi pakai alat bantu dengar. Kadang suka ini kaget. Saya pasti teman-teman merasakan itu kan, tadi pas Imam Syafi'i dinaikkan kaget kan, ada suara gitu. Ya, sekarang boleh bertanya lagi? Boleh silakan. Artinya kalau memang harus disertai dengan perbuatan, artinya kata jaminan pasti orang Kristen, artinya bukan Kristen, semua Kristen ya? Oh, betul. Matius 7 ayat 15, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku. Artinya nggak ada, ya artinya nggak ada perbedaan juga sama agama lain. Artinya disertai dengan amal perbuatan yang baik kan? Dengerin. Kekristenan itu berbeda dengan iman lain. Iman lain masih mencari tentang iman akan yang sejati. Dengerin nih, Bapak mute dulu. Kekristenan berbeda dengan iman yang lain yang masih mencari iman yang sejati. Buktinya mana? Buktinya kita sudah selesai dengan pencarian akan Allah yang sejati. Kenapa? Loh, dalam pengakuan iman rasuli kan teman-teman tahu. Di dalam pengakuan iman rasuli kita atas kesaksian dari para rasul. Itu perbedaan loh, sangat kontras. Kenapa? Nih, buktinya ketika berbicara mengenai Allah yang sejati, kita berani mengatakan Yesus sebagai penggambaran Allah yang sejati dan satu-satunya. Kan saya sudah pernah bilang ya. Teman-teman boleh cross check lagi. Teman-teman juga boleh review ulang, flashback ketika saya diskusi sama Badrul, sama Kak Dewi Citra yang pemahaman makrifat dalam Islam. Teman-teman makrifat juga ada beberapa yang waktu dulu sebelum sama Dewi, sebelum sama Kak Dewi, sebelum sama Bang Badrul, itu pernah diskusi. Mereka mengakui bahwa memang di dalam kekristenan Allah menjadi manusia itu adalah salah satu konsep yang kemudian Allahnya menyatakan diri, dan itu bukanlah suatu konsep yang mustahil karena dalam Islam pun dicari pemahamannya. Hanya saja di dalam pemahaman teman-teman dengan pemahaman ma'rifat, maka setiap orang bisa dikatakan sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya itu ada yang nanti menyimpang ke ajaran sesat yang menurut pemahaman teman-teman punya internal sendiri Islam, ya kan? Tapi bersyukurnya kita di dalam kekristenan hanya satu-satunya pribadi Yesus yang adalah gambar dan cahaya kemuliaan Allah. Makanya Yesus berani ngomong di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya kan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus hanya satu-satunya perantara kita kepada Allah Bapa. Nggak ada yang lain. Maka tidak ada yang dapat menyamakan dirinya seperti Kristus. Sebagai apa? Sebagai Ibrani 1 ayat 3 baca. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Satu-satunya manifestasi konkret dari Allah yang tidak tergapai, goibul guyub, yang tersembunyi itu hanya Yesus. Ketika orang-orang Islam dengan pemahaman filsafat-filsafatnya berusaha untuk mengikuti,
bagaimana pengajaran iman Kristen. Tapi karena di iman mereka tidak ada pribadi yang menyatakan diri sebagai sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia seperti Kristus, makanya mereka punya pemahaman makrifat. Yang nanti ada lagi konsepnya manunggaling kaula Gusti. Ya kan? Jadi kami tidak perlu lagi mencari iman yang sejati itu. Nah, hubungannya apa dengan keselamatan? Nah, keselamatan di iman yang lain tidak pernah berbicara mengenai kepastian. Kenapa? Karena gini, kalau Anda menyamakan keselamatan itu harus diuji dengan iman dan perbuatan. Kalau Anda menekankan di iman lain juga ada, iman lain kan juga beriman dengan perbuatan. Masalahnya imannya sudah sejati belum? Kalau imannya sebelum sejati, hanya mengandalkan perbuatan, you cannot. Kenapa? Loh, Alkitab menyatakan perbuatan baik itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Perbuatan baik saja loh ya. Makanya dipahami, kami tidak menekankan hanya perbuatan baik atau hanya iman, tetapi iman yang balance, sepadan, setara dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah ungkapan syukur atas iman yang kita punya. Mengerti? Jadi bukan artinya perbuatan itu ditekankan melupakan iman kita. Iman itu dibuktikan dengan perbuatan kasih, ya kan? Makanya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mengikut aku, ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kan gitu. Kalau mau membuktikan kamu pengikut aku, pengikut Yesus, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salib. Kan itu bentuknya, buktinya, ya kan? Nah, jadi sepadan, balance. Bukannya perbuatan yang ditinggikan atau iman ini kan, no, setara. Nah, balik lagi, ketika berbicara iman yang lain, saya percaya bahkan di dalam Islam itu lebih ditekankan kadang. Perhatikan teman-teman ya, silakan diuji. Kadang ada suatu dalil yang menekankan iman banget. Ada yang menekankan perbuatan banget. Contoh, ketika mereka menggunakan suatu konsep atau istilah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya kan? Ya itu dipahami seolah-olah ya, kamu berlomba-lomba berbuat kebaikan, kamu akan mendapatkan upah, you get reward gitu. Nah tapi nanti ada dalil lagi. Saya punya dalilnya nih. Kalau teman-teman penasaran, kalau perlu untuk ditujukan ya, bahwa ketika ada dalil dalam hadis, suatu hadis yang sahih dikatakan bahwa ketika kamu beriman, mempertahankan 2 kalimat syahadat, tidak murtad, tidak kafir, sekalipun kamu melakukan tindakan kriminal paling buruk pun, mohon maaf ya, di situ di dalam hadis itu disebutkan, sekalipun berzina, sekalipun membunuh, sekalipun mencuri, kamu tetap akan masuk surga. Hanya iman kan? Jadi kalau di dalam kalian punya ajaran, mohon maaf, bingung. Kalau di kami jelas iman disertai dengan perbuatan, ya kan? Kalau di kalian itu saking itunya tadi, saya buktikan tadi, ada dalil yang menekankan perbuatan, ada dalil yang menekankan iman. Jadi kita bingung. Yang mana yang menjadikan konsistensi atau dasar pembuktian, justifikasi keselamatan itu, gitu. Makanya jelas 2000 tahun gereja berdiri dengan ajaran yang diwariskan dari para rasul, yang mereka diberikan amanat oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran yang dilangsungkan sampai sekarang. Tidak pernah ada yang berat sebelah, selalu balance, iman dengan perbuatan, balance, ya. Ketika di dalam surat Rasul Paulus, kamu dibenarkan oleh iman, bukan hanya iman. Nanti di surat Rasul Paulus yang sama, Paulus pun menekankan, oleh sebab itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Balance kan? Paulus menekankan keselamatan iman dengan iman. Paulus juga menekankan keselamatan itu harus dikerjakan. Dikerjakan dengan apa? You do something. Itu namanya perbuatan, bukan? Betul nggak? Ketika Paulus menekankan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar, bukan hanya pada saat aku beserta dengan kamu juga. Paulus itu menekankan. Ketika dengan suratnya kepada jemaat, di situ dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, itu adalah bukti, mengingatkan iman itu harus dikerjakan, keselamatan itu harus disertakan dengan perbuatan. Itu balance kan artinya kan? Nah, itu saya buktikan Paulus ya, yang sering dikambing hitamkan seolah-olah mengajarkan ajaran yang bukan berasal dari Yesus. Ketika Yesus mengajarkan iman disertai dengan perbuatan, Paulus pun mengatakan yang sama. Ya, ketika kamu kutip surat, oh ini Paulus membenarkan hanya iman, no, di situ hanya tertulis kamu dibenarkan oleh iman, oleh, bukan hanya, oleh, hanya itu only, oleh, melalui iman, betul. Tetapi Paulus juga mengatakan dalam suratnya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar, gitu ya, intinya itu yang berbeda. Kenapa saya nggak ngomongin iman yang lain? Nggak ada hubungannya, karena saya udah diskusi dengan iman yang Islam. Kalau ada yang Hindu, Buddha baru, ya. Saya nggak bakalan membahas kalau tidak ada orangnya di sini dan tidak ada oknumnya di sini. Oke, begitu Pak Imam Syafi'i. Silakan.
Ya, artinya kata jaminan, ya kan. Kalau ini yang namanya jaminan itu artinya kan semua tuh dijamin masuk surga. Iya, semua dijamin dapat surga, tapi nggak semuanya mendapatkan jaminan itu. Tergantung bagaimana orang tersebut menghargai jaminan itu. Karena Gini, Bang Joseph. Gini. Karena gini Bang Joseph. Enggak, jadi dulu Anda punya pemahaman Kristen, kayaknya keliru deh. Gini, Bapak, kalau misalkan kita naik pesawat, ya, kalau kita percaya sama krunya, kita percaya gitu kan. Tapi kalau misalkan jaminan tersebut tidak terbukti, berarti semuanya tidak selamat kan gitu? Ya enggak? Jadi bukan berarti yang salah memberikan jaminan, bukan. Yang salah itu tadi, apa yang membuktikan jaminan itu. Loh, saya kan tadi sudah membuktikan jaminan tersebut terbukti. Orang-orang yang mau apa enggak mengikuti jaminan tersebut, aturannya, aturan mainnya, paham nggak Pak? Jadi bukan ketika diberikan jaminan kemudian Anda bisa bebas, enggak. Jaminan itu diberikan disertai dengan aturan. Jaminan keselamatan disertai dengan aturan. Bagaimana supaya kamu tetap dapat keselamatan? Ya kamu harus menghidupi iman kamu dengan perbuatan, kan gitu. Bapak paham nggak? Jadi bukan yang disalahkan yang memberikan jaminan, yang disalahkan itu yang mendapatkan jaminan. Nih mau nggak masih mempertahankan jaminan ini? Ibaratnya asuransi, ibaratnya klaim garansi rusak kan tetap ada. Yang namanya aturan, nggak boleh jatuh karena human error, nggak boleh karena kamu yang sengaja rusakin benda itu, ya kan? Namanya klaim garansi, paham nggak sampai sini? Paham nggak? Ngerti nggak? Ya, jangan menyalahkan yang memberikan garansi, yang memberikan jaminan, bukan kita yang mempunyai juga tanggung jawab. Kita juga punya agreement, kita punya tanggung jawab gitu loh, paham gak sih Pak Imam? Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu itu secara meringankan, dalam artian kemudian tidak membuat kita itu berpikir gitu. Kita punya otak untuk berpikir. Tuhan menyatakan karya keselamatannya itu jelas, tapi kita juga memikirkan bagaimana Tuhan menyatakan itu. Ada yang namanya aturan. Gini Bang, saya mengatakan itu kan karena saya sering lihat banyak orang-orang dari Kristen ataupun terkadang dari pendeta yang menyatakan memang semua orang Kristen itu masuk surga asal percaya Yesus sebagai Tuhan. Artinya hal-hal seperti itu kan nggak masuk akal gitu, karena ada orang Kristen yang perbuatannya buruk kan, ada, nggak semuanya baik kan gitu toh. Kita nggak bisa menyalahkan pendapat argumen itu. Bagaimana kalau misalkan orang yang melakukan dengan kita, bahwa kita berbuat dosa, kita mempunyai satu perantara, yaitu Yesus kepada Bapa. Makanya ketika kita berbicara mengenai dosa, kita tidak seperti umat dalam perjanjian lama yang berulang kali mempersembahkan kurban penebus salah. Kita mengaku dosa dengan perantara imam yang telah diurapi dengan sakramen imamat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan penumpangan tangan kepada para rasul dengan menghembusi mereka dengan Roh Kudus dalam Yohanes 21. Jelas, saya bacakan ya sama Anda ya. Jadi kan Anda nggak mengerti nih konsep pengampunan dosa. Dalam Yohanes 20, Anda lagi ngomong sama orang Katolik, dan tolong jangan bawa-bawa orang lain kalau misalnya orangnya nggak ada. Kecuali kalau orangnya ada, baru saya nanti bakal tanya sama orang itu. Benar nggak kamu ngomong itu? Ya nggak? Kalau orang yang nggak ada, kita sulit, benar nggak? Kita sulit, benar nggak kamu ngomong kayak gitu ya? Siapa orangnya? Nggak kenal juga. Nggak ada juga, Pak, ya. Jadi jangan jadikan suatu cerita pengalaman yang tidak bisa dibuktikan di sini gitu. Kecuali kalau bisa dibuktikan nggak apa-apa lah ya. Oke, saya bacakan ya kuasa pengampunan dosa. Yohanes 20 ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jelas dalam Alkitab kami bahwa para rasul diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Itu sebab saya buktikan dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 kita baca ya. Semuanya ini dari Allah yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Perhatikan. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jelas ya?
para imam itu para penerus rasul dengan suksesi apostolik, penumpangan tangan dengan karunia sakramen imamat. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan Kristus, yang dengan perantaran Kristus seolah-olah, perhatikan ayat 20 tadi ya, seolah-olah Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Itu sebab kami mengaku dosa dengan perantaran para imam yang dengan kuasa Kristus mengampuni kami. Dengan kuasa Kristus loh ya. Ya. Jadi itu Pak. Ya, makanya kami berbuat dosa tidak lagi kemudian mengikuti tata cara yang lama. Sebab sudah diperbarui di dalam Kristus bahwa penebusan dosa sekali dan selama-lamanya hanya melalui Kristus. Dan dibenarkan oleh Alkitab. Ada dalilnya. Nah itulah ya, otoritas yang Tuhan Yesus berikan luar biasa. Tuhan itu ya kan. Tidak membiarkan domba-dombanya yatim piatu sesuai dengan Yohanes 16. Ya, aku tidak akan membiarkan kalian yatim piatu. Ya, Yohanes 16 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuh. Itulah urapan Roh Kudus yang bekerja di dalam sakramen imamat. Itu sebab kita tidak lagi kemudian bingung. Ya, oh Joseph, bisa nggak mengampuni ngadu dosa sendiri sama Tuhan? Ya, gimana ya? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu saling mengaku dosalah kamu. Rasul Yakobus loh. Kamu tahu nggak Yakobus itu siapa? Seberapa dekat dengan Tuhan Yesus. Rasul Yakobus dalam suratnya mengajarkan saling mengaku dosalah kamu. Kekristenan bukan ajaran pribadi per pribadi, persekutuan. Since the early beginning, Jesus never started his public ministry alone, guys. Jangan ada orang Kristen berasumsi, oh kami bisa sendiri, kan cuman Yesus. Yesus aja ngajarin doa tertutup di dalam pintu kamar, masa nggak bisa Joseph? No, jangan diartikan salah kutip ayat, kamu buang konteksnya, baca itu maksud Yesus ngomong seperti apa. Maksudnya itu berbicara mengenai supaya kamu jangan berdoa seperti orang-orang munafik, yang mereka kalau berdoa itu pengen dilihat. Itu bukan artinya kamu dipatokin doa itu bisa sendiri, kemudian kamu lebih memilih sendiri daripada persekutuan. Yang ditekankan adalah persekutuan, betul nggak teman-teman? Sedari mula rasul itu mengajarkan persekutuan. Yesus saja mengutus para rasul aja berpasang-pasangan kok, nggak sendiri-sendiri. Ya kan? Jadi jangan ada lagi orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, merasa lebih hebat, menafsirkan pribadi, ngajarin sendiri dirinya sendiri tanpa ada pengajaran yang jelas, kemudian protes dengan kami yang sedang dalam persekutuan. Itu nggak boleh. Ya, itu sebab makanya sekali lagi Bapak, di dalam kekristenan kita berbicara mengenai iman akan keselamatan kita kepada Kristus. Kita tidak pernah kemudian berpisah-pisah. Kita tetap satu kawanan dan satu gembala, betul nggak? Makanya nanti kedatangan Tuhan Yesus akan memisahkan mana kambing, mana domba. Itu udah, domba itu satu kawanan, kambing satu kawanan. Nggak, domba sendiri-sendiri. Di kamar sendiri-sendiri nggak. Domba satu kawanan. Ngerti perumpamaan domba satu kawanan? Jadi kita tetap dalam persekutuan dari mula sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, satu kawanan, tidak sendiri-sendiri. Ya, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan akan dipisahkan mana kambing, mana domba, itu domba satu kawanan, satu gembala, tetap nggak berpisah. Ya, karena persekutuan kita dengan persekutuan Tuhan Yesus dan para rasul, bahkan orang-orang kudus yang sudah berbahagia di sorga, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan apa? Kekal. Baca 1 Yohanes 1 ayat 4. 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan 4. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Persekutuan kita dengan para rasul itu persekutuan juga dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Ya, kita tahu Bapa, Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang kekal. Maka persekutuannya dikatakan juga kekal. Ya, jadi nggak berubah-berubah. Oke, gitu ya Pak ya. Semoga bisa menjawab. Silakan Pak ditanggapi lagi mengenai iman nih. Wah, udah terlihat ya perbedaannya ya. Kalau di dalam imanmu memang bisa sendiri-sendiri itu. Ya nggak? Bisa sendiri-sendiri mereka. Ya itu dengan adanya konsep makrifat, manunggaling kaula Gusti, itu kan tafsir pribadi masing-masing sendiri-sendiri. Yo, jangan heran makanya kalau misalkan naikin orang-orang dari mereka punya pendapat itu bisa 1000 orang juga punya pendapat masing-masing dengan satu pertanyaan. Coba nanti saya tanyakan balik dengan pertanyaan yang sama seperti tadi. Allah ada di mana?
Awalnya memang nanti akan jawab yang sama. Nanti diuji lagi, jawabannya beda-beda. Percaya deh, nggak pernah konsisten. Silakan, Pak Imam. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya ganti dengan yang lain. Kalau Bapak misalkan lagi ada urusan atau Bapak lagi di pinggir jalan karena bekerja atau bagaimana, silakan. Oke, saya turunkan ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Apalagi ya? Aku tadi mau ngomong apa? Oh iya, tentang perbuatan ya. Tadi kan Paulus, saya kutip juga Petrus loh. Petrus juga menekankan loh. Kamu tahu nggak, dalam 1 Petrus 3:15 yang sering saya kutip, yang sering dikutip oleh teman-teman apologet itu untuk menyatakan bahwa berapologi atau berapologetika itu adalah salah satu dalil yang jelas ya. Kita baca ya, ayat 16, 1 Petrus 3:16. Nih, sampai 17. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Perhatikan ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita tuh. Ya, sebab dikatakan apa? Lebih baik menderita karena berbuat baik. Di ayat 15 dikatakan mempertanggungjawabkan iman. Di ayat 17 ditekankan perbuatan baik. Lebih baik menderita dengan perbuatan baik. Paham nggak maksudnya? Ya, itu para rasul menekankan hal yang sama. Paulus mengerjakan keselamatan, dibenarkan iman. Petrus mengajarkan memberikan pertanggungjawaban iman dan juga menekankan lebih baik kamu menderita karena perbuatan baik jikalau itu dikehendaki Allah. Jadi balance kan, betul kan? Ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ya, sabar teman-teman. Ya, saya akan naikkan, sabar. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana jawaban-jawaban serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Joseph kepada pertanyaan Muslim yang menanyakan tentang ke surga. Karena di dalam kekristenan ada jaminan. Benarkah demikian? Jawabannya sangat benar. Oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya jaminan akan hidup yang kekal. Namun apakah kepercayaan itu hanya sekedar di mulut saja? Jawabannya sudah pasti tidak. Orang yang beriman kepada Tuhan tanpa perbuatan dikatakan adalah mati. Jadi seseorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap harus membuktikan keimanannya kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan-perbuatannya yang baik, yang benar, dan mempermuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.